Assalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjut lagi pelajaran ilmu nahwu dasar dengan membaca kitab Al-Miftah fi Ilmi Nahwi, kunci ilmu nahwu. Kita masih lanjut pembahasan jenis fiil, yaitu fiil mudhari. Di situ ada faedah. Ada faedah. Kita baca dulu faedah itu, karena itu faedah penting. Sebenarnya ini sorof. Faedah ini adalah faedahnya sorof, tapi saya masukkan di nahwu karena dipandang perlu. Supaya orang kalau belum belajar sorof tahu ciri fiil mudhari. Iya. Faedah fiil mudhari dibuat dari fiil madhi. Ini pernyataan penting dalam ilmu sorof. Tapi butuh dimasukkan dalam nahwu. Jadi fiil madhi dibuat dari fiil mudhari. Fiil mudhari dibuat dari fiil madhi. Caranya, tapi ini cara pendek ya. Belum cara untuk 22 wazan. Ini cara pendek saja. Dasar. Pemula yang dari nol. Caranya adalah dengan menambahkan salah satu dari apa yang disebut dengan huruf-huruf mudhoro'ah. Jadi untuk membuat fi'il madhi ke mudhari ada huruf yang ditambah. Yang dikenal dengan nama huruf mudhoro'ah. Huruf yang membuat fi'il madhi menjadi mudhari. Itu maksudnya mudhoro'ah. Huruf yang membuat fi'il madhi menjadi fi'il mudhari. Namanya huruf mudhoro'ah. Nanti di kitab yang lebih tinggi akan antum tahu kenapa dibilang mudhoro'ah. Lebih jauh lagi. Itu nanti bahkan tidak ada di kitab ketiga nahwu. Tidak ada di kitab kedua, tidak ada di kitab ketiga. Tidak ada. Tidak ada di kitab keempat. Adanya nanti kitab kelima. Penjelasan kenapa dibilang mudhoro'ah. Kenapa dibilang mudhoro'ah. Tapi yang penting sekarang, ternyata untuk berpindah dari madhi ke mudhari harus ditambahkan padanya salah satu dari huruf yang disebut dengan huruf apa? Mudhoro'ah. Yaitu huruf hamzah, nun, ya, ta. Yang mereka singkat dengan anaitu. Anaitu. Iya. Tapi tidak harus anaitu. Kadang orang Arab bilang na'aitu. Ini kan tergantung ulama bahasa. Yang penting terkumpul itu 4 huruf. Bisa dikatakan anaitu, a, huruf hamzah, nun, ya, ta. 4 itu. Ya, bisa juga na'aitu. Na'aitu berarti nun, hamzah, ya, ta. Bisa juga tanai itu bisa tanai a, bisa. Semua bisa dilakukan. Iya. Bisa juga ya Anita misalnya. Sama tuh Anita. Antum hafal semua Anita tuh? Iya. Nama orang Indonesia. Anita. Hamzah, nun, ya, ta. Yang penting terkumpul 4 itu. Jadi kalau antum mau jadikan fi'il mudhari, fi'il madhi ke mudhari, tambahkan itu. Tambahkan ana itu. Ya, salah satunya. Pada fi'il madhinya. Ya, prakteknya. Contoh. Doroba. Dia telah memukul. Dapat diubah menjadi yadribu, tadribu, adribu, nadribu. Paham kan? Jadi awalnya itu tidak harus ya. Awalnya itu bisa ta, bisa nun, bisa hamzah. Maka itu akan menjadi fi'il mudhari. Adapun kapan saya pakai ya, kapan saya pakai ta, pakai nun, pakai hamzah, itu tergantung arti. Karena ana itu punya arti. Iya, ana itu punya arti. Itu kalau kita nanti ucapkan ya dengan hamzah, itu kalau antum mau katakan saya.
Misalnya yadribu, doroba menjadi adribu. Saya sedang atau akan memukul. Kan itu maknanya saya. Jadi kalau antum mau bilang saya sedang memukul, berarti pakaikan hamzah. Iya. Nun ini bermakna kami. Iya. Lebih dari satu orang. Lebih dari satu orang. Iya. Bisa juga nanti kita katakan kita. Orang Makassar juga kita. Iya. Kita itu lebih dari satu orang. Paham kan? Atau satu orang tapi yang mengagungkan dirinya. Yang mengagungkan dirinya. Ini kalau nun. Misalnya ini kan antum bilang adribu. Ya. Adribu. Saya sedang memukul. Kalau kami sedang memukul, ya tambahkan nun. Menjadi nadribu. Sekarang kalau ya dia laki. Dia laki-laki. Iya, jadi kalau dia laki-laki sedang memukul, tinggal antum. Iya, tambahkan apa? Iya, yadribu. Dia laki-laki sedang memukul. Ta dua maknanya. Bisa dia perempuan, bisa juga kamu. Ya, laki. Kamu laki-laki. Jadi kalau antum mau katakan dia perempuan sedang memukul, ya tambahkan tak di awal. Ya, ribu. Jadi ini ana itu, ini ada maknanya. Ada apa? Maknanya. Yang jelas sekarang bukan itu dulu yang kita mau dalami. Bahwa perubahan dari madhi ke mudhari tambahkan huruf apa? Ana itu. Itu yang mau kita tahu. Adapun terjemahan itu nanti lebih dalam lagi. Itu kan masalah penggunaan. Semua fi'il mudhari bisa antum ubah ke situ. Misalnya kemarin antum bilang yaktubu. Yaktubu. Ubah menjadi saya. Aktubu. Kamu. Taktubu. Kami. Bisa semua diubah. Misalnya antum mau katakan yakulu. Dia sedang makan. Dia sedang makan. Yakulu. Saya. Saya. Kami. Kami. Dia perempuan. Dia perempuan. Kamu laki-laki. Jadi sama dia. Dari mana ditahu nanti? Ya antum lagi bicarakan siapa? Kalau bicarakan perempuan, dia perempuan. Kalau bicarakan sama orang lagi bicara, ngomong, ta'kulu berarti kamu. Dipahamkan? Itu nanti dikembangkan juga dalam percakapan. Nanti dalam percakapan akan dikasih tahu kapan saya pakai a, ta, nun, ya. Paham kan? Sekarang kembali ke dasar bahwa faedah ini cara buat fi'il madhi ke mudhari, maka ada huruf apa? Ana itunya huruf mudhari'ah. Artinya tidak ada fi'il mudhari kalau tidak ada itu huruf. Tidak ada yang namanya fi'il mudhari kalau tidak ada itu huruf. Tapi tidak semua ada huruf itu langsung antum bilang fi'il mudhari. Karena nanti ada wazan fi'il madhi tapi pakai hamzah misalnya. Tapi kalau yang namanya fi'il mudhari harus ada huruf mudhari'ah. Tidak boleh tidak. Harus ada. Paham faedah ini? Ini faedah untuk awal fi'il mudhari. Faedah ini untuk huruf pertamanya fi'il mudhari. Jadi yang namanya fi'il mudhari itu pasti ada huruf pertamanya ini. Huruf mudhari'ah. Dipahamkan? Paham ini faedah? Paham atau belum ini faedah? Siapa yang belum paham? Karena ini penentuan ini. Untuk menentukan ini pasti fi'il mudhari. Paham semua berarti? Lanjut. Sekarang kembali lagi ke nahwu. Al-fi'lul mudhari thalathatu aqsam. Fi'il mudhari terbagi tiga. Ini terbagi tiga berdasarkan huruf akhirnya. Bukan maknanya. Kalau kemarin berdasarkan makna, ada aktif, ada pasif. Ada ma'lum, ada majhul. Sekarang ada fi'il mudhari terbagi tiga. Maksudnya berdasarkan huruf terakhirnya. Jadi sebelum kita lebih jauh tentang itu,
kita harus kenal dulu tentang huruf bahasa Arab. Ya, huruf al-Arabiyah. Ya. Huruf di dalam bahasa Arab itu terbagi dua. Ada namanya huruf sihah, huruf sahih. Ada namanya huruf illah, huruf sakit. Ini sebelum antum kenal nanti akhir dari sebuah fi'il mudhari. Nanti juga ini disorot, pelajaran ini juga mau dikasih tahu disorot. Tapi sorot bukan hanya huruf terakhir, semua hurufnya. Semua hurufnya. Jadi dalam bahasa Arab, hurufnya, huruf Arab, huruf hijaiyah, alif bata itu terbagi dua. Ada huruf sehat, sihah, ya, huruf sihah. Dan ada huruf illah. Huruf sehat dan ada huruf illah, huruf sakit. Iya, Pak Mursyid. Seperti orang di dunia ini ada orang sehat, ada orang sakit. Iya, jangan menghayal Mursyid. Jadi ada huruf sehat, ada huruf sakit. Semua huruf itu dalam bahasa Arab sehat. Kecuali 3. Alif, waw, ya. Jadi semua huruf hijaiyah daripada kita tulis yang banyak, semua huruf hijaiyah itu semua sehat. Tidak ada yang sakit. Kecuali berapa? Kecuali berapa? 3. Alif, waw, dan ya. Inilah yang disebut dalam bahasa Arab huruf sakit. Paham kan? Huruf apa itu? Huruf? Huruf apa namanya itu alif, waw, ya? Huruf illah bahasa Arabnya. Sakit bahasa Indonya. Baik, sudah paham ini? Kenapa harus kita paham ini? Supaya kita paham sebentar fi'il mudhari. Berdasarkan huruf terakhirnya. Fi'il mudhari berdasarkan huruf terakhirnya. Dia terbagi berapa? 3. Iya. Pertama, ada namanya fi'il mudhari. Ya, sahihu al-akhir. Ya, ada namanya fi'il mudhari sahih akhir. Kedua, ada namanya fi'il mudhari, ya, mu'tallu al-akhir. Ya, ada namanya fi'il mudhari mu'tal akhir. Dua ini dulu yang harus dipahami. Karena dua ini sebenarnya inti daripada pembagian fi'il mudhari. Karena yang ketiga itu dari dua itu. Dari dua itu. Itu dulu yang kita pahami. Fi'il mudhari sahih akhir. Ada fi'il mudhari mu'tal akhir. Fi'il mudhari sahih akhir adalah fi'il mudhari yang huruf terakhirnya adalah huruf sehat. Fi'il mudhari sahih mu'tal akhir adalah fi'il mudhari yang huruf akhirnya huruf sakit. Jadi, lihat akhirnya selalu. Kalau akhirnya adalah waw, alif atau ya, masuk golongan ini. Fi'il mudhari mu'tallul akhir. Kalau akhirnya bukan alif, bukan waw, bukan ya, maka namanya fi'il mudhari apa? Sahih akhir. Bisa dipahami ini? Saya katakan misalnya, yaktubu. Fi'il mudhari apa ini? Yaktubu. Fi'il mudhari apa? Kenapa dibilang sahih akhir? Karena tidak ada huruf illah. Huruf illah itu apa? Huruf sakit. Siapa dia? Salah. Hamzah. Tidak ada Hamzah. Hamzah sehat. Jangan bilang Hamzah itu sakit. Dia sehat. Siapa itu huruf sakit? Alif jadi beda. Alif beda Hamzah. Nah, alif, waw, ya. Tidak ada sini. Tidak ada alif, tidak ada waw, tidak ada ya. Berarti sahih akhir. Sahih akhir. Saya bilang lagi misalnya, ya, yajlisu. Ya. Yajlisu. Fi'il mudhari apa ini? Sahih akhir. Kenapa dibilang sahih akhir ini, saudara? Tidak ada huruf ilahnya. Tidak ada siapa? Tidak ada alif, tidak ada alif, waw, dan ya. Mana kemarin Ray? Ray. Honas. Indah. Yakra'u. Apa ini? Sahih akhir atau mu'tal akhir? Mu'tal akhir. Kenapa?
Karena ada apa? Mana? Mana? Ini di sini. Hah? Kita bahas akhir. Itu tadi sudah lewat. Hah? Ini sahih akhir. Kenapa sahih akhir? Tidak ada huruf ilat, tidak ada siapa? Tidak ada alif, tidak bau, tidak ada bau, tidak ada ya. Ini terakhir. Oh, Hamzah. Tahu, lumayan. Alhamdulillah. Paham kan? Tapi kalau saya bilang, yada'u, apa ini? Sahih akhir atau mutal akhir? Mutal akhir. Kenapa? Ada wau. Yahdi. Kalau ini ya. Kenapa? Ada ya di mana? Di akhirnya. Kalau saya bilang, ya, yagzu. Yagzu. Kalau itu ya. Kenapa? Hah? Ada wau. Yardo. Kalau ini, yardo. Yardo. Kenapa? Ada alif. Mana alif? Itu alif bengkok. Betul tahu. Alhamdulillah. Berarti dipahami nih. Berarti yang ini disebut sahih akhir. Yang ini semua ini disebut mu'tal akhir. Paham dua itu? Siapa yang belum paham? Karena dua itu inti daripada itu yang ketiga sebentar. Siapa yang belum paham? Mu'tal akhir, sahih akhir. Dan ingat cara memahamkannya. Harus dipahamkan dulu itu huruf bahasa Arab. Kita tidak masukkan di buku kan itu bukan urusannya nahwu. Itu urusannya sebelum kita belajar nahwu sorof harus tahu dulu huruf bahasa Arab. Tapi kita sebutkan untuk merojaah. Kalau tidak tahu huruf bahasa Arab ada dua, sahih dan sakit, susah ini dipahami. Siapa yang belum paham dua ini? Ini sahih akhir, mu'tal akhir. Paham berarti? Aman. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga, ada namanya fi'il mudhari. Disebut dengan nama, ini nama mudanya ya. Karena nanti ada nama sulitnya. Ya, al-af'alu al-khamsatu. Ya. Fi'il yang 5. Fi'il yang 5. Apalagi itu fi'il yang 5? Fi'il yang 5 itu bukan 5 fi'il seperti asmaul khamsah, 5 isi. Fi'il yang 5 ini adalah 5 bentuk. 5 bentuk, bukan 5 fi'il, tapi 5 bentuk fi'il. 5 bentuk fi'il, karena jumlahnya nanti banyak. Apa itu af'alul khamsah? Af'alul khamsah itu adalah fi'il mudhari sahih akhir atau fi'il mudhari mu'tal akhir sebenarnya. Dia bukan bagian tersendiri. Dia itu adalah cabang dari sahih akhir dan mu'tal akhir. Yang berubah bentuknya. Yang ditambahkan pada akhirnya alif dan nun. Atau waw dan nun. Atau ya dan nun. Yang mereka katakan yang ditambahkan. Tambahkan kan ini kan tadi asli akhirnya ya waw. Ya. Asli akhirnya waw. Asli akhirnya alif. Itu alif asli. Waw asli. Paham kan? Ya asli. Kalau ini ada tambahan alif. Ada tambahan waw. Ada tambahan ya. Dan kemudian di akhirnya biasanya kalau di isim. Tambahkan ya, waw, alif kan selalu ada sebab nun. Sama juga di fi'il. Kalau tambahkan alif, waw, ya juga tambahkan sebab nun. Akhirnya kita kalau untuk pemula. Sebenarnya kalau kita lebih tinggi cuma dikatakan yang ditambahkan. Karena ini bukan tambahan, asli. Jadi kalau asli akhirnya huruf sehat, sahih akhir. Kalau asli akhirnya mu'tal akhir itu asli. Huruf waw di akhirnya. Asli huruf ya di akhirnya. Asli huruf alif di akhirnya. Kan begitu? Di akhirnya bukan tambahan. Maka sahih akhir mu'tal akhir. Tapi kalau tambahan berubah namanya menjadi af'alul khamsah. Jadi kalau ditambah alif pasti ada nun. Ditambah waw pasti ada nun. Tambah ya pasti ada siapa? Nun. Makanya kalau pemula langsung saja.
tambahkan alif dan nun, waw dan nun, ya dan nun. Yang mana fi'il mudhari? Kalau ditambahkan ya dan nun, tentunya nunnya semua fathah ini ya. Kecuali alif. Kecuali alif kasroh. Seperti biasa. Seperti jam mudzakkar salim. Iya, jam mudzakkar salim. Nunnya fathah, kecuali alif sama dengan isim mutanna. Nunnya kasroh. Sebelum alif itu pasti fathah. Sebelum waw itu pasti dhammah. Sebelum ya nanti pasti kasroh. Artinya gini. Yaktubu. Saya mau tambahkan alif, tambahan, bukan asli, tambahkan alif ada nun. Nunnya kasroh. Sebelum alif pasti fathah. Jadinya yaktubu menjadi yaktubani. Dipahami ini? Yaktubani. Apa namanya itu jadinya? Yaktubani. Apa namanya? Soi akhir atau mutalahir? Berubah namanya menjadi af'alul khamsah. Bisa juga saya tambahkan waw dan nun. Waw dan nun. Iya. Nunnya fathah. Wawnya tentu sukun sebelum waw dhammah. Yaktubu menjadi yaktubuna. Paham kan? Dan saya bisa tambahkan ya dan nun. Ya dan nun. Ya dan nun. Kalau tambahkan ya dan nun kan ini adalah bermakna kamu perempuan. Nanti bermakna kamu perempuan. Kalau kamu awalannya apa tadi? Awalnya apa tadi? Tak. Berarti tidak boleh awalannya ya. Harus tak. Kalau alif dan nun, waw dan nun nanti bisa tak, bisa ya. Itu nanti ke dalam. Disorot akan dirinci juga. Kalau ya dan nun pasti tak. Jadi sebelum nunnya kan di fathah. Sebelum ya di kasroh. Berarti tak tubuh menjadi. Tak tubuh menjadi. Nah, kalau sudah ada tambahan ya dan nun, langsung berubah menjadi af'alul khamsah. Demikian pula semua ini bisa. Yajlisani, yajlisuna, tajlisina. Yakro'ani, takro'ani, takro'ina. Bisa. Semua bisa. Semua sahih akhir bisa jadi af'alul khamsah. Dipahami ini? Demikian pula mu'tal akhir. Yada'u, tambahkan alif dan nun. Apa jadinya? Yada'u, tambahkan alif dan nun. Jangan takut, kan sebelum alif fathah. Paham kan? Nunnya di kasroh. Yada'u menjadi uwani. Yahdi menjadi yahdiyani. Kan begitu? Yardo, ini yang masalah. Karena alif selalu bermasalah hidupnya. Paham kan? Jadi ini kan alif, tambah lagi alif dan nun. Ya kan? Gimana cara kita baca? Nah, kembalikan dulu ke aslinya. Itulah fungsinya ditulis itu bengkok. Kalau ditulis bengkok berarti kembali kemana sih dia? Kan kita mau kasih fathah. Alif tidak akan pernah menerima harokat. Sampai hari kiamat. Itu alif. Tidak pernah menerima harokat sama sekali. Paham kan? Sekarang kita mau kasih fathah. Paham kan? Gimana caranya supaya bisa difathah sebelum alif? Ya, kembali dulu ke asli. Supaya dia bisa menerima. Berarti kembali kemana ini Yardo? Kembali kemana? Iya, jadinya apa? Itulah ditulis bengkok. Supaya jadi ya. Yardo ya ni. Jelas ini? Artinya gini. Kalau ada sahih akhir, mutal akhir, tambahkan itu. Paham kan? Maka berubah namanya. Jangan bilang lagi sahih akhir. Jangan bilang lagi mutal akhir. Tapi katakan apa dia? Katakan dia siapa? Af'alul khamsah. Jadi ini nomor 3. Cabang dari nomor 2. Dan cabang dari nomor 1. Paham kan? Yang ada tambahannya. Siapa yang belum paham? Fi'il mudhari berdasarkan akhirnya. Mengaku. Yang belum paham? Iya. Apa masalahnya? Pokoknya tambahkan. Iya, kan yad'una, yahdiyuna. Nanti tinggal diproses tambahan, di buku kedua disorot. Tunggu toh. Itu namanya proses tambahan. Artinya gini, dia tanya, misalnya, yad'u,
Tambahkan waw dan nun. Ya, yad'ubuna. Seperti teori. Tambahkan ya dan nun. Ya, tad'ubina. Tidak ada semua masalah. Ya kan? Kan alif saja yang repot. Makanya saya cuma contohkan alif. Kan dia ada cerita tambahan. Kembalikan dulu alif ke mana? Ke ya. Adapun nanti ada proses lagi tambahan misalnya. Yad'ubuna menjadi yad'una. Kenapa? Oh itu kan ada penghilangan. Kenapa hilang? Karena berat. Kenapa berat? Nah itu kan masalah nanti. Nah, di buku kedua di Sorof. Ada lagi? Siapa lagi? Honas, Ray, tanya saya. Jangan tanya temanmu. Saya alhamdulillah sekarang ini lebih pintar daripada itu. Iya. Hah? Apa? Pelan-pelan. Cepat sekali ngomong. Alif bengkok? Iya. Kan ditulis bengkok karena dia ya aslinya. Kan alif semua palsu. Saya sudah pernah bilang toh. Semua alif palsu. Ikan sudah dibilang. Kalau ditulis lurus. Kemarin kan sebelumnya kan. Kalau ditulis bengkok. Kembalikan ke ya. Kalau ditulis lurus. Kembalikan ke waw. Nah. Iya kan? Iya kan? Sudah? Ada lagi? Oke, ya. Iya, tambahkan alif dan nun. Iya, waw dan nun semua. Semua tambahannya mengharuskan dia berubah. Paham kan? Setelah berubah, apakah nanti ada proses penghilangan atau tidak? Di buku lebih tinggi lagi. Kan nanti ada, setelah diubah, tidak hilang. Setelah diubah, hilang. Ada nanti begitu prosesnya. Tapi di buku lebih tinggi. Nah? Iya kan? Kalau ada alif, dah. Ini kan di pembahasan isim mutanah kemarin. Oh dia juga yang tanya. Memang Bapak masalah. Iya, kita juga yang tanya kemarin ya. Di isim mutanah. Kita yang baju merah. Songko hitam. Yang balik. Iya. Kita juga yang tanya kan. Waktu di isim mutanah. Antum juga kan tanya. Bapak memang bermasalah. Iya. Menanyakan yang lebih tinggi. Nah, ini kan bingung katanya. Maksudnya yang diubah ke waw. Maksudnya itu kan akhirnya alif. Anggaplah, saya contohkan kata. Yugza. Kita tulis bengkok. Kita tulis lurus. Yugza. Saya tulis apa itu? Alif. Lurus atau bengkok? Lurus. Saya mau tambahkan alif. Dan nun. Apa yang saya bilang itu? Nah, itulah yang kita cerita dari tadi. Dah, kan sebelum alif diharokati dengan fathah, nunnya kasroh. Ini kalau saya harokati dengan fathah, alif terima atau tidak? Gimana caranya supaya dia terima? Pokoknya harus kau terima ini alif. Tidak boleh tidak. Diubah jadi waw. Kenapa jadi waw bukan jadi ya? Karena sebelumnya fathah. Salah. Berarti kalau begitu yang antum bilang, berarti ini yardo sama. Ya, kan begitu. Sama kan yardo. Iya, saya sambung-sambung saja tidak apa-apa. Yardo. Kan alif juga. Sebelumnya fathah. Iya kan? Tapi saya bilang ini kalau tambah alif dan nun jadi ya. Yardo ya ni. Kenapa jadi ya? Karena asalnya ya. Begitu ya? Sekarang. Yugza. Saya tambahkan alif dan nun. Antum ubah jadi apa? Yugzani. Jadi panjang ya. Nah, kita mau kasih dia fathah. Dia tidak menerima. Berarti kita harus ubah dia menjadi waw.
Pertanyaan, kenapa jadi waw? Kenapa tidak jadi ya seperti itu? Jadinya yugzawani. Kan begitu jadinya. Sekarang, kenapa ini jadi ya, ini jadi waw? Apa perbedaannya? Apa? Apa? Wallahu alam. Jawaban bagus. Iya. Jawaban bagus sekali. Wallahu alam. Kalau tidak tahu, jadi asal. Rodiya. Rodiya. Aslinya apa berarti? Iya. Makanya di fi'il mudhari ditulis bengkok. Ketika kita tambahkan alif dan nun mengharuskan di fathah, maka ubah ke ya. Paham kan? Karena aslinya siapa? Ya. Ya yugza. Itu asalnya gozuwa. Gozuwa. Aslinya apa berarti? Aslinya apa berarti? Wow. Ketika saya ubah fil mudhari, yugza. Pakai alif bengkok. Kenapa alif lurus? Kenapa alifnya lurus? Untuk membedakan. Kalau aslinya waw, alif lurus. Kalau aslinya ya, alif bengkok. Supaya kalau dikembalikan ditahu. Oh, yardo. Kenapa yardo yani? Asalnya ya. Sana. Yugza. Yugzawani. Kenapa jadi waw? Aslinya waw. Tapi cara lihat singkatnya. Kalau bengkok, jadikan ya. Kalau lurus, jadikan waw. Paham tak? Siapa lagi? Siapa lagi? Jangan malu-malu. Antum? Siapa lagi? Baik, kita baca. Al-fi'lul mudhari. Salah satu aqsam fi'il mudhari terbagi 3. Pertama, al-fi'lul mudhari sahihul akhir. Fi'il mudhari sahih akhir. Huwa makana akhiruhu laisa harfan min hurufil illah. Dia adalah apa yang akhirnya bukan satu huruf dari huruf illah. Jadi kalau bukan satu huruf dari huruf illah, maka namanya sahih akhir. Contoh yaitu wahia dan dia, wa huruful illahiyah, dan huruf illah itu dia adalah al-waw wal alif wal ya. Dia berarti bukan itu. Misal contoh yaktubu, yakra'u, yajlisu. Ini sahih akhir. Kedua, ba al-fi'lul mudhari al-mu'talul akhir. Huwa makana akhiruhu harfan min hurufil illah as-salasah. Dia adalah apa yang akhirnya salah satu huruf dari huruf illah yang 3. Paham mu'tal akhir? Salah satu huruf dari huruf illah yang 3. Itu akhirnya. Misal contoh, yad'u, yahdi, yardo. Oh, ini namanya fi'il mudhari mu'tal akhir. Karena akhirnya salah satu dari huruf apa? Illah. Kemudian, yang ketiga, ada namanya al-af'alul khamsah. Wahia dia adalah mata solabihi aliful itsnain. Awwawul jama'ati. Au ya'ul mu'annatatil muqatabah. Ini yang tadi saya bilang. Apa yang bersambung berarti tambahan. Apa yang bersambung dengan alif itsnain. Alif menunjukkan atas 2. Iya, karena kalau fi'il mudhari antum tambahkan alif lagi, berarti 2 orang nanti jadinya. Iya, awwal jama'ah atau waw yang menunjukkan banyak orang. Karena kalau banyak orang yang melakukan, yang sedang melakukan, tambahkan waw. Jadi ada makna di awal, ada makna di akhir. Kalau antum tambahkan waw, maka maknanya banyak orang. Tambahkan banyak orang. Atau ditambahkan padanya ya'ul mu'annatatil mukhatabah. Ditambahkan ya yang menunjukkan perempuan yang diajak bicara. Yaitu satu orang perempuan, kamu. Kamu perempuan. Kalau antum mau kamu perempuan, kan kamu laki-laki tambah tak di awal saja. Paham kan tadi sudah katakan kan di awal. Kalau kamu, dia perempuan, tak di awal. Ya kan? Kamu laki-laki, tak saja di awal. Gimana caranya untuk membedakan kamu perempuan? Tambahkan tak di awal, supaya masih tetap kamu. Kemudian apa? Ya dan nun di mana? Di akhir. Nah, ini nanti. Pengembangannya disorot juga. Ya, ini dari sisi terjemah. Jadi kalau ditambah ini, tentunya pasti ada nun. Tidak perlu saya katakan nunnya. Karena kalau tambah alif, tambah waw, tambah ya, pasti setelahnya ada siapa? Ada siapa? Nun seperti di isim. Iya, maka jadi af'alul khamsah. Contoh ya, yaktubani.
Apa namanya yaktubani? Hah? Namanya af'alul khamsah. Taktubani af'alul khamsah. Jadi jangan lihat di awal. Nah, kalau awal kan pasti ada ana itu. Untuk namanya fi'il mudhari pasti ada ana itu. Lihat akhir. Oh, ada tambahan alif dan nun. Sudah, af'alul khamsah. Yaktubuna. Apa namanya ini? Af'alul khamsah. Taktubuna. Apa jadi namanya? Af'alul khamsah. Taktubina. Apa jadi namanya ini? Af'alul khamsah. Paham kan? Jadi kalau ada tambahan ini, jadi af'alul khamsah. Jadi af'alul khamsah. Selesai untuk fi'il mudhari. Setelahnya fi'il amr. Insyaallah kita ambil di pertemuan kita besok. Untuk fi'il amr. Ada pertanyaan? Sebelum tutup? Tidak ada? Iya, kalau kamu laki-laki satu orang, tak tubuh. Dia perempuan satu orang, tak tubuh. Sama. Nah, nanti tinggal bedakan dengan kamu perempuan satu orang. Tambahkan ya dan nun. Tak tubina. Paham tak? Untuk membedakan kamu laki-laki sama kamu perempuan. Paham kan? Apa itu? Ya maksud toh. Maksudnya, untuk di af'alul khamsah. Enggak kan, enggak bisa kami, sama saya enggak bisa. Nah, jadi saya paham pertanyaannya. Ini teman, maksudnya, jadi fi'il mudhari af'alul khamsah itu awalannya cuma ada dua. Ya sama ta. Jadi kalau af'alul khamsah itu dari huruf ana itu cuma dua awalnya. Ya sama ta. Tidak ada yang awalannya hamzah, tidak ada yang awalannya apa? Nun. Paham kan? Jadi awalnya itu. Tambah alif dan nun, awalnya bisa ta, bisa ya. Tambah waw dan nun, awalnya bisa ta, bisa ya. Tambahkan ya dan nun, awalnya hanya bisa apa? Ta. Maka dibilang 5. Itu dibilang 5 bentuk. Karena kalau tambah alif dan nun, awalnya ya, ta, 2. Tambahkan waw dan nun, awalnya bisa ya, ta, 4. Tambahkan ya dan nun, awalnya cuma bisa ta. Berarti berapa bentuk? Itu dibilang 5 bentuk. Karena tidak bertambah hamzah dari huruf ana itu. Tidak bertambah nun dari huruf apa? Ana itu. Paham kan? Sudah, saudara? Baik. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta.